Halo semua, konnichiwa. Kali ini kita akan bahas penggunaan dasar partikel no. Dengan video ini, kalian akan bisa mengungkapkan benda-benda di sekitar kalian secara spesifik dengan cara menambahkan kata penjelas berupa kata benda. Video ini merupakan bagian dari playlist Bumpo JLPTN 5. Bagi kalian yang ingin mengulangi materi sebelumnya, kalian bisa cek playlistnya melalui link di kolom deskripsi di bawah. Hari ini kita akan membahas materi sebagai berikut. Pertama, dare no hon desu ka? Kedua, nan no hon desu ka? Ketiga, doko no hon desu ka? 4, itsu no hon desu ka? 5, penyingkatan kata benda. Dan terakhir, contoh percakapan membahas foto. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita pahami bahwa fungsi dasar dari partikel no adalah untuk menjelaskan kata benda dengan kata benda. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia ada frasa buku saya. Buku di sini adalah kata benda yang akan diterangkan. Lalu, saya adalah kata benda yang menerangkan buku itu tadi. Bahasa Jepang juga sama, kita bisa menerangkan kata benda dengan kata benda, tapi kita perlu menambahkan partikel no. Dan perlu diperhatikan bahwa urutan diterangkan menerangkannya akan terbalik menjadi menerangkan diterangkan. Jadi, watashi no hon ini artinya buku saya, tapi watashi adalah saya, ditambah partikel no, ditambah hon yang artinya buku. Jadi saya no buku. Di sini perlu diperhatikan bahwa buku saya ini belum lengkap untuk disebut satu kalimat, melainkan ini adalah satu frasa. Coba kita lihat perbedaan antara kata, frasa, dan kalimat. Kata adalah unit bermakna terkecil yang bisa berfungsi sebagai unit peran dalam satu kalimat. Ini adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain sebagainya. Lalu, frasa adalah gabungan beberapa kata yang berfungsi sebagai satu unit peran dalam kalimat. Subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan gabungan beberapa kata ini, kita bisa membuat kalimat dengan informasi yang lebih detail. Lalu, kalimat adalah unit linguistik lengkap yang mengandung setidaknya kata atau frasa dengan unit peran, subjek, dan predikat. Contohnya, kita punya kalimat kore wa watashi no hon desu. Kalimat ini mempunyai subjek kata kore, lalu partikel subjek wa, lalu predikatnya predikat frasa watashi no hon, dan ditutup dengan des. Kore wa watashi no hon desu. Ini adalah buku saya. Coba kita lihat perbedaan kalimat yang tersusun hanya menggunakan kata dan kalimat yang tersusun menggunakan frasa. Pertama, kalimat yang tersusun hanya dengan kata. Shushin wa Indonesia desu. Shushin wa Indonesia desu. Ini artinya asal Indonesia. Secara teori, kalimat ini benar karena sudah memiliki subjek dan predikat. Subjeknya shushin wa dan predikatnya Indonesia desu. Namun, kalimat ini belum jelas kita membicarakan asalnya siapa. Mungkin kalau kita menggunakan kalimat ini saat memperkenalkan diri kita, maka dari konteks kalimat sebelumnya kita bisa pahami bahwa asal di sini adalah asal kita atau asal orang yang sedang memperkenalkan diri. Jadi seperti contoh kalimat ini, saat kita hanya menggunakan kata untuk membuat kalimat kita, seringkali kita kekurangan penjelasan dan dapat menyebabkan miskomunikasi. Nah, untuk menghindari miskomunikasi ini, kita bisa menggunakan kombinasi dari beberapa kata untuk memperjelas kalimat kita. Coba kita lihat contoh kalimat yang menggunakan frasa. Watashi no shushin wa Indonesia desu. Watashi no shushin wa Indonesia desu. Ini artinya asal saya Indonesia. Kali ini kita menggunakan frasa untuk subjek kalimat kita. Subjeknya adalah watashi no shushin wa atau asal saya. Lalu predikatnya adalah Indonesia desu, artinya Indonesia. Dengan menggunakan frasa ini, kita bisa memperjelas asal siapa yang sedang kita bahas dalam kalimat kita, tanpa kita harus tahu konteks kalimat sebelumnya. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa kita juga bisa menggunakan frasa ini sebagai predikatnya. Coba kita lihat contohnya. Pertama, watashi no shushin wa Indonesia no Jakarta desu. Watashi no shushin wa Indonesia no Jakarta desu. Artinya, asal saya Jakarta, Indonesia. Subjeknya watashi no shushin wa asal saya dan predikatnya adalah Indonesia no Jakarta desu. Jakarta, Indonesia. Kedua, Tanaka-san no shushin wa Nihon no Tokyo desu. Tanaka-san no shushin wa Nihon no Tokyo desu. Artinya, asal Tanaka-san Tokyo, Jepang. Subjeknya adalah Tanaka-san no shushin wa
asal Tanaka-san. Lalu predikatnya adalah Nihon no Tokyo desu. Tokyo, Jepang. Semoga kalian bisa paham perbedaan frasa dan kalimat dan tidak bingung saat bertemu dengan kalimat-kalimat yang semakin kompleks. Sekarang, Sensei akan berikan beberapa contoh penggunaan partikel no ini. Dalam buku-buku grammar bahasa Jepang, seringkali pembahasan partikel no ini dipisah-pisah dalam beberapa bab sebagai materi tambahan. Ini menyebabkan kita sebagai pelajar agak sulit untuk mendapatkan gambaran besar fungsi dari partikel no ini. Jadi, kali ini Sensei siapkan gambaran besar fungsi partikel no-nya berdasarkan dengan 4 kata tanya. Siapa, apa, di mana, dan kapan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, fungsi partikel no saat berpasangan dengan kata tanya siapa, atau dalam bahasa Jepang, dare. Ada 2, pertama, menyatakan kepemilikan suatu barang. Lalu kedua, menjelaskan peran suatu orang. Pertama, menyatakan kepemilikan. Pertanyaannya, kore wa dare no hon desu ka? Kore wa dare no hon desu ka? Ini buku siapa? Jawabannya, kore wa watashi no hon desu. Kore wa watashi no hon desu. Ini buku saya. Lalu, kore wa anata no hon desu. Kore wa anata no hon desu. Ini buku Anda. Lalu, kore wa Takahashi-san no hon desu. Kore wa Takahashi-san no hon desu. Ini buku Takahashi-san. Kedua, menjelaskan peran. Pertanyaannya, kono hito wa dare desu ka? Kono hito wa dare desu ka? Orang ini siapa? Jawabannya, kono hito wa ryugakusei no Arianto-san desu. Kono hito wa ryugakusei no Arianto-san desu. Artinya, orang ini Arianto-san, pelajar asing. Lalu, kono hito wa isha no Ishida-san desu. Kono hito wa isha no Ishida-san desu. Artinya, orang ini Ishida-san, dokter. Terakhir, kono hito wa kachou no Kato-san desu. Kono hito wa kachou no Kato-san desu. Orang ini Kato-san, manajer. Selanjutnya, fungsi partikel no saat berpasangan dengan kata tanya apa atau dalam bahasa Jepang, nani. Ada 4. Pertama, menjelaskan isi atau tema. Kedua, menjelaskan bahan. Ketiga, menjelaskan fungsi. Dan keempat, menjelaskan relasi. Pertama, menjelaskan isi atau tema. Pertanyaannya, kore wa nan no hon desu ka? Kore wa nan no hon desu ka? Ini buku apa? Ini buku apa? Jawabannya, kore wa nihongo no hon desu. Kore wa nihongo no hon desu. Ini buku bahasa Jepang. Lalu, kore wa Indonesia go no hon desu. Kore wa Indonesia go no hon desu. Ini buku bahasa Indonesia. Lalu, kore wa sugaku no hon desu. Kore wa sugaku no hon desu. Ini buku matematika. Selanjutnya, menjelaskan bahan. Pertanyaannya, kore wa nan no tsukue desu ka? Kore wa nan no tsukue desu ka? Ini meja apa? Jawabannya, kore wa ki no tsukue desu. Kore wa ki no tsukue desu. Ini meja pohon. Lalu, kore wa plastik no tsukue desu. Kore wa plastik no tsukue desu. Ini meja plastik. Lalu, kore wa tetsu no tsukue desu. Kore wa tetsu no tsukue desu. Ini meja besi. Selanjutnya, menjelaskan fungsi. Pertanyaannya, koko wa nan no heya desu ka? Koko wa nan no heya desu ka? Tempat ini ruangan apa? Jawabannya, koko wa jugyo no heya desu. Koko wa jugyo no heya desu. Tempat ini ruangan kelas. Lalu, koko wa kyukei no heya desu. Koko wa kyukei no heya desu. Tempat ini ruangan istirahat. Lalu, koko wa shokuji no heya desu. Koko wa shokuji no heya desu. Tempat ini ruangan makan. Selanjutnya, menjelaskan relasi. Pertanyaannya, kono hito wa Suzuki-san no nan desu ka? Kono hito wa Suzuki-san no nan desu ka? Orang ini apanya Suzuki-san? Jawabannya, kono hito wa Suzuki-san no otousan desu. Kono hito wa Suzuki-san no otousan desu. Orang ini bapaknya Suzuki-san. Lanjut, kono hito wa Suzuki-san no kodomo desu. Kono hito wa Suzuki-san no kodomo desu. Orang ini anaknya Suzuki-san. Lanjut, kono hito wa Suzuki-san no imoto desu. Kono hito wa Suzuki-san no imoto desu.
Orang ini adik perempuannya Suzuki-san. Selanjutnya, fungsi partikel no saat berpasangan dengan kata tanya di mana atau dalam bahasa Jepang, doko. Ada dua fungsi. Pertama, menjelaskan asal atau daerah pembuatan. Kedua, menjelaskan detil posisi. Pertama, menjelaskan asal atau daerah pembuatan. Pertanyaannya, kore wa doko no kuruma desu ka? Kore wa doko no kuruma desu ka? Artinya, ini mobil dari mana? Jawabannya, kore wa Nihon no kuruma desu. Kore wa Nihon no kuruma desu. Ini mobil Jepang. Selanjutnya, kore wa Kankoku no kuruma desu. Kore wa Kankoku no kuruma desu. Ini mobil Korea Selatan. Selanjutnya, kore wa Amerika no kuruma desu. Kore wa Amerika no kuruma desu. Ini mobil Amerika. Kedua, menjelaskan detil posisi. Pertanyaannya, Shushin wa Indonesia no doko desu ka? Shushin wa Indonesia no doko desu ka? Anda asal mananya Indonesia? Jawabannya, Shushin wa Indonesia no Jakarta desu. Shushin wa Indonesia no Jakarta desu. Saya asal Jakarta, Indonesia. Terus, Shushin wa Indonesia no Bandung desu. Shushin wa Indonesia no Bandung desu. Saya asal Bandung, Indonesia. Lalu, Shushin wa Indonesia no Surabaya desu. Shushin wa Indonesia no Surabaya desu. Saya asal Surabaya, Indonesia. Tambahan, menjelaskan detil posisi menggunakan kosakata atas, bawah, depan, belakang, dan samping. Pertanyaannya, hon wa tsukue no doko desu ka? Hon wa tsukue no doko desu ka? Buku ada di sebelah mananya meja? Jawabannya, hon wa tsukue no ue desu. Hon wa tsukue no ue desu. Buku di atas meja. Hon wa tsukue no shita desu. Hon wa tsukue no shita desu. Buku di bawah meja. Hon wa tsukue no mae desu. Hon wa tsukue no mae desu. Buku di depan meja. Hon wa tsukue no ushiro desu. Hon wa tsukue no ushiro desu. Buku di belakang meja. Hon wa tsukue no yoko desu. Hon wa tsukue no yoko desu. Buku di samping meja. Nomor 4, fungsi partikel no saat berpasangan dengan kata tanya kapan atau dalam bahasa Jepang itsu. Fungsinya ada dua, menjelaskan waktu pembuatan atau menjelaskan detil waktu. Pertama, menjelaskan waktu pembuatan. Pertanyaannya, kore wa itsu no shashin desu ka? Kore wa itsu no shashin desu ka? Ini foto kapan? Jawabannya, kore wa 5年前の写真です。これは5年前の写真です。Ini foto 5 tahun lalu. Lalu, これは先月の写真です。これは先月の写真です。Ini foto bulan lalu. Selanjutnya, これは昨日の写真です。これは昨日の写真です。Ini foto kemarin. Kedua, menjelaskan detil waktu. Pertanyaannya, 5年前のいつですか? 5年前のいつですか? 5 tahun lalu kapan? Jawabannya, 5年前の5月です。5年前の5月です。5 tahun lalu bulan 5. Lalu, 5月の5日です。5月の5日です。bulan 5, tanggal 5. Lalu, 5日の朝です。5日の朝です。tanggal 5 pagi. Nah, kita sudah bahas fungsi partikel no saat berpasangan dengan 4 kata tanya. Sekarang, Sensei mau bahas satu tambahan poin penting lagi saat kita menggunakan partikel no ini, yaitu tentang penyingkatan kata benda. Bahasa Jepang seringkali menyingkat beberapa kata saat konteks dalam percakapannya sudah jelas, seperti subjek suatu kalimat. Ini berbeda dengan bahasa Inggris yang selalu menyatakan subjek dalam kalimatnya. Coba kita lihat contohnya dalam perkenalan singkat. Dalam bahasa Inggris, hello, I'm Kunihashi, I'm Indonesian, I like Japan. Nice to meet you. Coba diperhatikan bahwa kita berulang kali menyebutkan subjek I atau saya. Dalam bahasa Jepang, saat subjeknya sudah jelas seperti dalam situasi ini, kita bisa menyingkat subjeknya. Konnichiwa, watashi wa Kunihashi desu. Indonesia jin desu. Nihon ga suki desu. Yoroshiku onegai shimasu.
Coba diperhatikan bahwa kita hanya menyebutkan watashi atau saya di kalimat pertama kita. Untuk kalimat selanjutnya, kita bisa menyingkat subjeknya karena sudah bisa kita kira-kira dari alur percakapannya. Nah, mirip seperti penyingkatan subjek ini, dalam beberapa situasi bahasa Jepang bisa menyingkat kata benda yang dijelaskan dengan partikel no. Kebanyakan penyingkatan ini digunakan saat menyatakan kepemilikan. Contohnya, "Kore wa dare no hon desu ka?" "Kore wa dare no hon desu ka?" Ini buku siapa? "Sore wa watashi no desu." "Sore wa watashi no desu." Itu punya saya. Karena benda yang dibahas sudah jelas hong atau buku, kita bisa menyingkat watashi no hon desu menjadi watashi no desu. Contoh lagi, "Kono hon wa dare no desu ka?" "Kono hon wa dare no desu ka?" Buku ini punya siapa? "Sore wa watashi no desu." "Sore wa watashi no desu." Itu punya saya. Sama seperti tadi, karena benda yang dibahas sudah jelas, kita bisa menyingkat dare no hon desu ka menjadi dare no desu ka, dan watashi no hon desu menjadi watashi no desu. Perlu diingat bahwa tidak semua kata benda bisa disingkat dengan partikel no. Jadi, penjelasan ini bertujuan agar kalian bisa memahami saat orang Jepang menyingkat kata benda dalam kalimat mereka. Setelah kalian mulai mengerti situasi kondisi cara mereka memakai pola kalimat ini, baru kalian bisa menirukan mereka menggunakan penyingkatan ini. Terakhir, mari kita bahas contoh percakapan yang menggunakan partikel no yang sudah kita bahas di materi kali ini. Sensei akan baca 2 kali. "Kunihashi sensei, ohayou gozaimasu. Arianto-san, ohayou gozaimasu. Sono shashin wa dare no shashin desu ka? Kore wa watashi no desu. それは何の写真ですか? 私の車の写真です。いつの写真ですか? 1年前の写真です。国橋先生の車はどこの車ですか? 私の車は日本の車です。わかりました。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。先生、baca sekali lagi. 国橋先生、おはようございます。アリアントさん、おはようございます。その写真は誰の写真ですか? これは私の写真です。それは何の写真ですか? 私の車の写真です。いつの写真ですか? 1年前の写真です。国橋先生の車はどこの車ですか? 私の車は日本の車です。わかりました。ありがとうございます。いいえ、どういたしまして。Hai minasan, o tsukare sama deshita. Kali ini kita sudah bahas penggunaan dasar partikel no. Mari kita rangkum materi kita hari ini. Pertama, kita sudah bahas bahwa fungsi dasar dari partikel no adalah untuk menjelaskan kata benda menggunakan kata benda. Dan kedua kata benda ini akan menjadi frasa, di mana bisa digunakan untuk subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Lalu kita bahas detail fungsinya berdasarkan 4 kata tanya. Pertama, kata tanya dare atau siapa. Ada 2 fungsi, menyatakan kepemilikan dan menyatakan peran. Kedua, kata tanya nani atau apa, ada 4 fungsi, menjelaskan isi atau tema, menjelaskan bahan, menjelaskan fungsi, menjelaskan relasi. Ketiga, kata tanya doko atau di mana, ada 2 fungsi, menjelaskan asal atau daerah pembuatan, lalu menjelaskan detail posisi. Yang keempat, kata tanya itsu atau kapan, ada 2 fungsi, menjelaskan waktu pembuatan dan menjelaskan detail waktu. Lalu, sensei tambahkan 1 lagi, yaitu penyingkatan kata benda dengan partikel no. Saat benda yang dibahas sudah jelas, terkadang orang Jepang menyingkat kata benda itu. Lalu terakhir kita sudah baca contoh percakapan dengan tema membahas foto. Semoga dengan video ini kalian bisa menunjuk benda-benda di sekitar kalian lebih spesifik dengan menambahkan partikel no dan penjelas berupa kata benda. Untuk video selanjutnya, sensei akan bahas cara menunjuk barang atau kore, sore, are, dan dore. Terima kasih telah menemani sensei sampai di akhir video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saigo made kono douga o goran itadakimashite makoto ni arigatou gozaimashita. Mata 次回の動画でお会いしましょう。またねー。